Dengan ini skor saya cabut. Baik, saya buka 6 kesempatan untuk 6 orang. Pertama Pak Dimyati, kedua Pak Prakoso, ketiga Pak Ridwan Bai, keempat Pak Adis Kadir, kelima Pak Acep, keenam Pak Sugiman. Baik, kita buka termin kedua dengan 6 pertanyaan. Saya persilakan Pak Dimyati, Yang Mulia Pak Dimyati, untuk dipersilakan waktunya. Terima kasih Ketua Yang Mulia Dasko serta pimpinan dan anggota MKD yang mulia saya banggakan. Yang terhormat Pak Luhut Binsar Panjaitan, saudara saksi beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sedang mencari, jujur saja, karena ada pelaporan saksi. Ya, saksi pelapor itu membawa barang bukti yang memang bukan asli begitu. Tapi oleh sebab itu kami ingin membedah apakah teradu itu terbukti melanggar atau tidak terbukti. Ini yang kami sedang cari, pasal 56 ayat 7 yang nanti akan menjadi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Oleh sebab itu saksi bisa menjawab dan juga saksi bisa tidak menjawab. Tapi saya hanya ingin bertanya beberapa hal karena saya bertanya terkait dengan penjelasan saksi saja kepada MKD. Karena kalau ditanya dengan rekaman, tadi saksi sudah menyatakan bahwa rekaman itu tidak banyak mengetahui. Nah, oleh sebab itu saya bertanya pertama adalah kepada saksi, mohon maaf kalau diulang gitu supaya mengingatkan, kapan saudara menjabat sebagai Menko Polhukam? Ya, tanggal 13 Agustus. 13 Agustus 2015. Secara tugas saudara Bapak Luhut, Pak Menteri, adalah sebagai Menteri yang mengkoordinir bidang politik hukum dan keamanan, betul? Ya. Bidang politik hukum dan keamanan. Terkait dengan pelaporan saudara SS kepada MKD, karena ini bidang saudara, apakah saudara dilaporkan dahulu oleh yang bersangkutan terkait? Tidak. Saya tidak tanya apakah izin presiden atau tidak karena saudara bukan presiden, saudara sebagai Menko Polhukam. Jadi saudara SS tidak melaporkan. Secara etika harus melaporkan tidak? Ya, sebenarnya kalau jalur ya dia melapor ke Menteri Koordinator Maritim karena SDM di bawah Menko Maritim. Kalau terkait dengan hukum, apakah lapornya kepada Maritim atau kepada Menko Polhukam? Ya, saya tidak pernah menanyakan itu pada saudara Menteri SDM. Dan saya bertanya secara etika Pak Menteri, tupoksi dari Pak Menteri adalah mengkoordinir bidang politik, hukum, dan keamanan. Tidak berdiri sendiri, karena Menko. Ya, saya pikir saya tidak ingin masuk ke sana, Yang Mulia. Oke, terima kasih. Yang kedua adalah saudara mengetahui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Tentang Minerba, ya. Ya. Saudara mengetahui tentang PP Nomor 77 Tahun 2014? 2014 ya. Ya. PP Nomor 7 Tahun 2014 itu adalah perubahan dari PP Nomor 23 Tahun 2010. Ya. Yaitu tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba. Jadi saudara mengetahui. Pertanyaan saya, menurut saudara, perlu tidak untuk mengeluarkan izin itu mendapat persetujuan DPR RI? Sepanjang pengetahuan saya itu domain dari dari pemerintah. Jadi tidak perlu izin dari DPR? Sepanjang pengetahuan saya begitu. Nanti saya akan cek pada staf saya. Itu tidak perlu. Jadi khusus hanya menteri? Karena menurut saudara di halaman 5
perpanjangan kontrak karya menjadi IUPK operasi produksi perpanjangan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK operasi produksi oleh Menteri. Ya benar. Jadi tidak perlu izin dari DPR. Ya. Saya ini pimpinan. Kita ini sedang membedah di mana pelanggaran etika yang ada dari pimpinan DPR tersebut. Tapi nanti kita akan gali secara dalam. Nah, oleh sebab itu dari saksi begitu banyak kita mendapatkan informasi. Tapi kalau saya lihat perbuatan tidak menyenangkan mungkin dirasakan oleh seseorang. Tapi terkait etika ini yang kita sedang bedah. Nah, saya bertanya yang terakhir kepada Saudara Menteri Menko Polhukam. Apakah bisa perpanjangan itu dilakukan pada saat ini? Kalau mengacu pada peraturan pemerintah nomor 77, tidak bisa. Jadi kapan? Terakhir? Ya 2 tahun sebelum peraturan itu paling cepat atau 6 bulan sebelum kontrak itu berakhir ya. Jadi 2019? Paling cepat 2019, paling lambat 6 bulan sebelum 2021. Jadi 2021. Apa yang saudara ketahui kok ributnya sekarang? Ya saya tidak ingin masuk ke sana yang mulia. 2019 adalah jabatan akhir periode Pak pemerintahan Kabinet Jokowi JK. Demikian, terima kasih pimpinan.